Bismillah. Aku tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'anim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran shalihan wa qalban saliman wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil hani wa hab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim al-Laqani wa Syekh Ibrahim al-Bajuri wa Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad al-Qasim, ila hadrati Sayyidil Habib Zain bin Sumaid wa Sayyidi wa Syekhi wa murabbi ruhi al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Habib Bakar bin Salim wa jami' masyayikhi wa masyayikhihim wa jami'i awliya'illah bi amillah wa ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa yu'li darajatihim wa adalina min barakatihim wa amtara alina ghaisa karamatihim syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Bapak Ustadz Dimas Kun, Bapak Ketua RT 8 beserta Ibu dan Bapak jamaah pengajian malam Rabu yang mudah-mudahan semuanya Allah angkat derajatnya dan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin di Balai RT 8 dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian pertama kitab Jawharatut Tauhid, kemudian yang kedua kitab At-Taqriratus Sadidah. Alhamdulillah kitab yang pertama ini ya kita sudah berada di akhir-akhir daripada pasal kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat dan panjang umur kepada kita hingga kita bisa mengkhatamkan kitab ini dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang berbahagia, kita lanjutkan kajian yang pertama kitab Jawharatut Tauhid, dan di sini kita masih membahas seputar syafaat.
bait yang ke-113. Dalam kajian yang lalu telah kita pelajari bersama bahwa sang pemberi syafaat itu ya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi pertolongan tanpa izin Allah ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada satupun yang bisa memberi pertolongan, memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad bisa memberi syafaat karena ada izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di dalam kitab ini fahuwallazi bismillahirrahmanirrahim fahuwallazi yaftahu babas syafa'ati li ghairi. Nabi Muhammad itu yang pertama kali membuka pintu syafaat ya. Jadi yang bisa memberi syafaat itu banyak ya. Selain para nabi dan rasul ada juga para ulama, syuhada, hafid Al-Quran, orang-orang soleh itu bisa memberi syafaat. Tapi semuanya itu tidak akan pernah memulai memberi syafaat jika belum dimulai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad adalah alladzi yaftahu babas syafaati li ghairihi, yang pertama kali membuka pintu syafaat untuk yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berbicara, telah bercerita kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, inni laqaimun antadhiru ummati ta'buru. Sesungguhnya aku berdiri menunggu umatku lewat. Ini kejadian nanti di hari kiamat ya. Nabi sampaikan itu saat beliau masih di dunia, tentang kejadian yang kelak akan terjadi pada hari kiamat. Nabi sampaikan itu, aku berdiri menunggu umatku lewat. Idja'a Isa alaihi salamu, kemudian datanglah Nabi Isa alaihi salam. Faqala, lalu Nabi Isa berkata, hadhil anbiya'u qad ja'atka ya Muhammadu yas'alun aqala yajtami'una ilaika yad'una Allah an yufarriqa baina jam'il umami ila haitsu yasha'u li'idhami ma hum fihi. Kata Nabi Isa, para nabi ini sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad. Berarti Nabi Isa itu bertemu, berjumpa, mendatangi Nabi bersama dengan Nabi yang lain. Cuman yang mewakili Nabi-Nabi yang lain berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa. Yas'aluna, mereka semua meminta, kata Nabi Isa. Atau mereka semua berkumpul datang kepada wahai Muhammad, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengelompokkan umat-umat ini kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesulitan yang sedang mereka hadapi. Nabi Isa ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah sebelumnya manusia mendatangi Nabi Adam. Lalu kata Nabi Adam, saya tidak bisa memberi syafaat, datangilah Nuh alaihi salam. Mereka berjalan mencari Nabi Nuh. Setelah bertemu dengan Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, datangilah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, datangilah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, datangilah Nabi Isa. Kata Nabi Isa, datangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang pada saat itu mencari pertolongan, dan mereka langsung berinisiatif. Yang bisa memberi pertolongan adalah para nabi. Maka mereka mendatangi Nabi yang pertama, Adam alaihi salam. Tapi ternyata terus dioper-oper sampai ke Nabi Isa, hingga Nabi Isa berkata begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal khalqu mujjamuna fil araq. Orang-orang disumbat mulut mereka
karena keringat mereka. Jadi mereka itu tenggelam di dalam keringat mereka hingga seolah-olah mulut mereka itu tersumbat. Dan itu berpengaruh kepada semua orang yang ada di sana, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Fal mu'minu fa ammal mu'minu fa huwa alaihi kazukmati. Adapun keringat itu dampaknya bagi orang yang beriman itu seperti mereka mengalami penyakit flu. Seperti mengalami penyakit flu, pilek. Ya, jadi saking dahsyatnya hari tersebut, panas, keringat bercucuran, hingga bagi orang yang beriman berdampak. Dampaknya apa? Seperti kena flu gara-gara keringat yang dahsyat itu. Wa ammal kafiru fayataghashahul mautu. Sedangkan orang kafir itu seperti diliputi dengan kematian. Dahsyat sekali. Itu baru keringat. Nanti belum siksa itu. Belum neraka, belum. Baru kejadian nanti di hari kiamat itu. Qala ya Isa, lalu Nabi Muhammad berkata, wahai Isa, intadhir hatta arji'a ilaika. Tunggu wahai Isa hingga aku datang kembali menjumpaimu. Qala wa dhahaba Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqama tahtal arsy. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi, lalu ia berdiri di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Palakiya malam yalqa malakun mustafa wala nabiyyun mursal. Dan saat Nabi berdiri di bawah arsy Allah itu, Nabi mendapatkan sesuatu yang belum pernah dijumpai oleh malaikat yang terpilih dan tidak pernah dijumpai oleh Nabi yang terutus. Nabi yang diutus, malaikat yang dipilih sama Allah belum menemukan apa yang ditemukan oleh Nabi saat Nabi berdiri di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu ila Jibril alaihi salam an idhhab ila Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul lahu, kata Allah, sampaikan kepada Muhammad wahai Jibril, irfa' ra'saka wasal tu'ta wasfatu syafa'. Angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan diberikan, dan berilah pertolongan, maka pertolonganmu akan dikabulkan. Datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan apa yang Allah wahyukan kepada Jibril untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad, fasyafi'tu fi ummati an ukhrija min kulli tis'atin wa tis'ina insanan wahidan. Maka aku pun mulai memberi syafaat kepada umatku. Aku keluarkan satu orang dari setiap 99. Dari tiap 99 satu orang dikasih syafaat oleh Nabi. Dari setiap 99 satu orang dikasih syafaat Nabi. Berarti sisanya tidak mendapat syafaat. Qala famaziltu ataraddadu ala rabbi fala aqumu fihi maqaman illa syafi'tu hatta atani Allahu min dzalika anqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Nabi tidak akan pernah berdiri tegak hingga diberikan anugerah oleh Allah bisa memberi syafaat lebih banyak kepada umatnya. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya Allah berfirman, adkhil min ummatika min khalqillah man syahida alla ilaha illallah yauman wahidan mukhlishan wa ma ta'ala dzalika. Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun satu hari, meskipun sekali dalam satu hari, ia mengucapkan itu dalam keadaan ikhlas dan mati membawa iman dan Islam. Ini satu kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun umat Nabi Muhammad yang pernah mengucapkan la ilaha illallah meskipun sekali seumur hidup, asalkan mengucapkan dengan penuh keikhlasan dan mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, itu berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, umat Nabi Muhammad saja ini. Makanya pernah ada cerita kalau tidak salah dari Kiai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin. Jadi nanti ada di hari kiamat seorang laki-laki yang akan dimasukkan ke dalam neraka.
Tiba-tiba diperiksa amalnya, nggak ada yang baik, buruk semuanya. Ketemu cuman satu, yaitu la ilaha illallah. Itu pun seumur hidup sekali ngucapinnya. Saat kapan? Mau menikah. Pada saat mau menikah, dia baca syahadat dulu. Itu sekali-kalinya dia baca syahadat. Dan dia mati dalam keadaan iman Islam. Ternyata dengan wasilah itu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau di kampung-kampung itu ya biasa tradisi sebelum akad nikah baca syahadat dulu semuanya. Ya, baik pengantin laki-laki, pengantin perempuan, saksinya, walinya, yang hadir semuanya baca syahadat. Ya, ini syahadatnya yang ikhlas, yang tulus. Siapa tahu syahadat yang itu menjadi penyebab selamatnya kita dan menjadi wasilah kita mendapat syafaat dari baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tapi jangan setelah ini kemudian santai-santai begitu, ya udah nggak usah cukup syahadat aja, nggak begitu ya, nggak begitu. Ini kan peristiwa ini kan setelah Nabi berulang-ulang minta. Sebelumnya kan dari 99 cuman satu, dan itu kejadian akan berlaku nanti. Jadi nggak langsung yang ngucapin la ilaha illallah nggak diselamatin, nggak begitu. Jadi kejadiannya seperti ini urutannya, kronologinya. Datang dulu kepada Nabi Adam, terus dioper-oper. Itu kan cari Nabi Adam gimana carinya coba? Nggak mungkin cukup sehari 2 hari. Miliaran manusia, triliunan manusia nyari Nabi Adam. Setelah ketemu, ternyata kata Nabi Adam nyuruh ketemu dengan Nabi Nuh. Dioper lagi kepada Nabi Ibrahim. Dioper lagi sama Nabi Musa. Dioper lagi kepada Nabi Isa. Ya Allah, Ustaz kan udah dikasih tahu, kenapa nggak langsungnya nanti ke Nabi Muhammad? Nggak bisa, kronologinya harus begini nanti di hari kiamat ini. Ya harus begini, nggak bisa. Saya pengen langsung ke Nabi Muhammad lah, kalau Nabi Adam nggak bisa ngasih syafaat, nggak bisa begitu. Tetap harus lewat Nabi Adam terus begitu. Ya, la ilaha illallah. Ya. Gimana? Sama. Ya kecuali yang kelas-kelas tertentu lah ya. Ya, yang ada orang dalamnya ya. Apa orang dalam tuh bahasa Inggrisnya? Pupil in ya. Pupil orang, in dalam, berarti orang dalam. Orang dalam. Namanya ada orang dalam ya enak ya. Kerja di pabrik ada orang dalam kan langsung masuk. Ada orang dalam. Orang dalam. Pupil in ya, itu bahasa Inggris baru itu. Bismillah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu nabiyyin sa'ala su'alan aw qala li kulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummati wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Dari Anas bin Malik ya, hadis berikutnya masih tentang syafaat. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah bersabda, kata Rasul, setiap nabi memiliki doa dan para nabi telah menggunakan doa itu untuk umatnya kecuali aku. Aku tahan, aku simpan doa itu. Untuk apa? Syafaat untuk umatku. Ya Allah. Jadi nabi-nabi itu udah dipakai doa yang mustajabnya semuanya ya. Bagaimana ketika Nabi Nuh berdoa terjadilah banjir bandang, air bah yang melanda seluruh dunia. Ketika Nabi Musa berdoa, laut terbelah menjadi 2. Ya, nabi-nabi sudah pakai tuh doanya tuh. Istilahnya senjata pamungkas sudah pada dipakai. Hanya Nabi Muhammad yang masih tidak dipakai, masih disembunyikan dan disimpan. Buat apa? Buat memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Masya Allah. Saking sayangnya Nabi kepada kita, kepada umatnya, hingga Nabi belum menggunakan tuh doa pamungkas itu. Nanti digunakannya pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Banyak baca sholawat kepada Nabi. Nah, yang kita sampaikan tadi itu adalah syafaat uzma.
syafaat yang agung, yang besar. Dan syafaat uzma ini adalah awalul maqamil mahmud, adalah derajat terpuji yang pertama yang Allah kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan kepada Muhammad maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Maksudnya dipuji oleh seluruh manusia, oleh seluruh makhluk, baik yang awal ataupun yang akhir. Dan maqam yang terpuji itu yang pertama kali adalah itu tuh, syafaat yang tadi kita sampaikan, syafaat uzma, para hadirin sekalian. Dan maqam mahmud, ya, kedudukan yang terpuji atau syafaat yang terakhir adalah kelak nanti istiqraru ahli jannati wa ahlun nari finnar, ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Itu sudah selesai. Di dalam hadis lain riwayat Imam Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Saya adalah penghulu seluruh umat manusia pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan melebihi kedudukan ini, atau aku tidak bangga dengan kedudukan ini. Wa biyadi liwaul hamdi, dan di tanganku ada liwaul hamdi, ada panji alhamdu, ya. Liwa itu panji, panji itu bendera. Di tanganku ada liwaul hamdi, ada bendera alhamdu, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan melebihi kedudukan ini, atau aku tidak sombong, tidak bangga dengan ini. Wa ma min nabiyyin adama yauma idzin faman siwahu illa tahta liwa'i, dan tidak ada seorang pun nabi pada hari itu, termasuk Adam dan ke bawahnya, melainkan semuanya berada di bawah panji yang aku pegang. Ini liwaul hamdi nih. Nanti hari kiamat nggak ada tuh bendera kuning, bendera hijau, bendera nggak ada, bendera merah nggak ada, bendera ungu, bendera biru, bendera apa lagi, hitam nggak ada pak. Yang ada cuman liwaul hamdi, bendera alhamdu yang dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan bercerai-berai gara-gara sekarang beda bendera. Oh dia benderanya kuning, saya benderanya enggak. Ya, hijau, saya benderanya biru, dia benderanya hitam. Enggak begitu. Jangan gara-gara itu kita bercerai-berai. Kenapa? Khawatir gara-gara bendera-bendera yang semacam tadi kita tidak bisa berada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liwaul hamdi. Adam saja di bawah bendera Nabi Muhammad, masa kita enggak mau berada di bawahnya? Ya maka sudah, enggak usah fanatik dengan politik, nggak usah fanatik dengan partai. Itu hanya ya pilihan saja, dan itu kan hak ya. Berarti kita boleh pakai, boleh tidak, hak kita, terserah ya. Maka jangan sampai kita fanatik buta dengan hal-hal yang demikian itu. Kenapa? Karena bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah bagaimana supaya kita semuanya berada di bawah liwaul hamdi, panji yang dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu, dan aku adalah orang yang pertama kali bumi terbelah untukku. Wala fakhra, dan aku tidak bangga atau tidak ada kebanggaan melebihi kedudukan ini. Qala fayabza'un nasu thalatha faza'atin. Lalu kata Nabi, orang-orang pada saat itu akan mengalami 3 ketakutan yang dahsyat. Fayatuna Adama, maka mereka mencari Nabi Adam, mereka datangi Nabi Adam, dan terus ya, setelah itu kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Qala fayatuni fa antaliqu ma'hum, kemudian terakhir mereka datang kepadaku dan aku berjalan bersama dengan mereka. Qala Ibnu Jud'an qala Anasun, berkata Imam Ibnu Jud'an, Anas berkata, Paka'anna anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, fa'akhudhu bihalaqati babil jannati fauqaqi'uha. Kata Nabi, kemudian aku memegang ya bihalaqati babil jannati, sesuatu yang dipakai untuk mengetuk pintu surga. Ya, bel ya. Kalau zaman dulu itu kan
seperti itu belnya, ya. Tahu film-film zaman dulu gerbangnya besar, di situ ada besi, ya, tek 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 tek, apa namanya itu, ya, lingkaran, ya, apa namanya, ya, besi lah, ya, besi yang berada di pintu untuk mengetuk begitu, nama halaqah, ya. Aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang, ya, ketukan pintu itu, pintu surga. Fauqa, laku aku ketuk, ya, surga dengan alat tersebut. Faqala man hada, lalu ada yang bertanya kepadaku, siapa ini? Fayuqalu Muhammad, maka dikatakan adalah saya Muhammad. Fayabtahuna li wa yurahibuna fayaquluna marhaban. Kemudian mereka membukakan pintu surga untukku, kemudian mereka menyambut kedatanganku dan mengatakan marhaban, selamat datang. Kata orang Sunda, wilujeng sumping. Kata orang Jawa, sugeng rawuh. Nah, gitu. Bukan pas sugeng. Wilujeng sumping, sugeng rawuh. Kata orang Arab, marhaban, selamat datang. Fakhirus sajidan, maka saat itu aku pun bersujud. Fayulhimunillahu minasana walhamdi, lalu aku diberikan ilham oleh Allah memuji dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuqaluli, lalu dikatakan kepadaku, irfa ra'sak saltu tawasbatu sapa wa qul yusma liqaulika, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah apa yang kau minta akan aku berikan, berilah syafaat, syafaatmu akan aku terima, ucapkan ucapanmu akan aku dengar. Masya Allah. Dan itu adalah maqamul mahmud, adalah kedudukan yang terpuji, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, selain syafaat uzma, ternyata Nabi Muhammad juga punya syafaat yang lain. Jadi syafaat Nabi Muhammad untuk umatnya ini banyak, bukan cuma syafaat uzma. Di antaranya lagi syafaat Nabi Muhammad itu adalah memberi syafaat di dalam hal memasukkan suatu kaum ke dalam surga tanpa hisab. Ya, di dalam hadis yang panjang diceritakan Nabi bersabda, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Lalu kata Allah, wahai Muhammad, masukkan sebagian daripada umatmu yang tidak dihisab lagi ke dalam surga lewat pintu yang sebelah kanan. Sedangkan umatmu yang lain itu akan masuk ke dalam surga lewat pintu seperti pintu yang dimasuki oleh orang-orang lain. Kemudian Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya antara dua sisi pintu surga itu seperti antara negeri Mekah dan Hajar, atau seperti dengan Mekah sampai negeri Busro. Ya, artinya sangat lebar sekali pintu surga itu, ya. Cuman yang pintu sebelah kanan khusus bagi umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya berapa? 70.000, ya. Dan setiap 70.000 membawa 70.000, kurang lebih 4,9 miliar, ya. Itu sebelah kanan nanti masuknya. Entah kita masuk lewat situ apa enggak nih, ya. Ya pengennya sih masuk ke situ, ya, pengennya. Bahaya enggak tuh? Bahaya enggak? Enggak bahaya insyaallah, ya. Dekengannya pusat. Apa pusat itu? Pusatnya pusat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal adami dukhuli qaumin an-nara ba'da an istahaqquha. Mengeluarkan kaum, mengeluarkan satu kelompok dari neraka padahal mereka berhak masuk ke dalam neraka. Jadi ada satu kelompok yang berhak masuk ke dalam neraka tapi dikasih syafaat oleh Nabi hingga tidak masuk neraka. Subhanallah. Ini syafaat juga nih. Berarti sudah 3 syafaat tuh, ya, yang disebutkan ini. Termasuk mengeluarkan orang yang beriman dari neraka ke dalam surga. Karena orang yang beriman itu berada di neraka yang paling atas, neraka Jahannam. Dan itu kan nanti akan dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Nabi Muhammad SAW dengan syafaatnya. Nah, itu termasuk syafaat Nabi Muhammad juga. Jadi ada syafaat uzma, syafaat umat tadi, ya, berlaku kepada semua umat. Nabi Muhammad ngasih syafaat kepada semua umat. Ya, buktinya tadi
Para nabi, para umat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ada lagi syafaat tadi, memasukkan sebagian umatnya ke dalam surga tanpa hisab. Ada lagi syafaat yang ketiga, mengeluarkan orang yang berhak masuk ke dalam neraka hingga tidak masuk neraka. Termasuk mengeluarkan orang yang beriman yang sudah di dalam neraka hingga masuk ke dalam surga. Ini syafaat Nabi Muhammad juga, ya. Disebutkan di dalam hadis, ya, riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang hasan di dalam kitab Al-Mu'jam Kabir dan Mu'jam As-Shaghir, Nabi bersabda, yadkhulu min ahli hadhihi qiblatin nar man la yuhsi adadahum illallahu bima asaballaha wajtara'u ala ma'siyatihi wa khalafu ta'atahu fayudanu li fi syafaati fa uthi 'ala Allahi sajidan kama uthi 'alaihi qa'iman fayuqalu li irfa' rasak wa saltu'ta wasfa'tu syafa. Nanti akan ada sekelompok orang dari ahli kiblat ini, maksudnya umat Islam, akan ada sekelompok umat Islam yang masuk ke dalam neraka. Jumlah mereka sangat banyak, tidak ada yang tahu berapa bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya tuh. Ya Allah, kenapa kau bisa masuk ke dalam neraka? 3 alasannya. Bima'asallallah, sebab mereka durhaka kepada Allah. Yang kedua, wajtara'u ala ma'siyatih, mereka berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, wa khalafu ta'atahu, mereka tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maksiat kepada Allah, ya, durhaka kepada Allah, berani melakukan maksiat dan tidak melaksanakan taat kepada Allah. Mereka masuk ke dalam neraka. Ahli kiblat ini, ya, ahli Islam berarti, karena ahli kiblat itu ahli Ka'bah, berarti umat Islam begitu. Dan jumlahnya banyak, saking banyaknya nggak ada yang tahu berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi diberikan izin oleh Allah memberi syafaat kepada mereka, hingga Nabi memuji kepada Allah dalam sujudnya sebagaimana ia memuji kepada Allah dalam berdirinya, hingga Allah berkata kepada Nabi Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa yang kau minta akan aku berikan, dan berikanlah syafaat, syafaatmu akan aku terima. Ya Allah, ya. Ya, berarti kita mah di antara yang kita harapin ya syafaat, ya. Apa sih yang kita andelin? Sholat kita lah, tahu sendiri kualitasnya seperti apa. Puasa, ngaji, zakat, ya sebatas mungkin menggugurkan kewajiban saja. Tapi untuk berharap dengan hal itu kita bisa selamat kayaknya jauh, ya. Untuk bisa ikhlas itu kan susah, ya. Maka yang kita harapkan, ya, satu-satunya adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi syafaat Nabi Muhammad, berarti syafaat yang keberapa? Yang ketiga nih, ya. Itu di dalam hal mengangkat derajat ahli surga di dalam surga. Jadi ada yang nanti derajatnya di bawah, karena mendapat syafaat diangkat derajatnya oleh Allah sehingga ke derajat yang kedua, ketiga, begitu dan seterusnya. Itu juga syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mengenai orang yang berhak masuk ke dalam neraka lalu mendapat syafaat hingga tidak masuk neraka, yaitu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah diyakini demikian. Beda dengan kalangan Mu'tazilah, ahli-ahli bid'ah, mereka tidak meyakini itu, karena mereka berpegang dengan sebuah hadis yang berbunyi, la tanalu syafaati ahlul kabairi min ummati, para pelaku dosa besar dari umatku tidak akan pernah mendapatkan syafaatku. Ini hadis yang dipegang oleh kaum Mu'tazilah. Apa komentar kita dan ulama kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa hadis ini hadis maudhu', hadis palsu. Hadis yang sahihnya berbunyi, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku adalah untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Masya Allah, itu yang sahih. Kalau yang tadi bukan tidak sahih lagi, maudhu', palsu. Jadi suatu ungkapan yang dinisbatkan kepada Nabi padahal Nabi tidak mengatakannya, itu hadis palsu namanya. Yang sahihnya riwayat Imam Abu Daud, Al-Bazzar, At-Tabrani dan Ibnu Hibban serta Imam Baihaqi dari sahabat Jabir, bahwa hadis yang sahih berbunyi, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku adalah untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar.
Ini kabar gembira juga untuk umat Nabi Muhammad. Tapi jangan setelah ini kita makin berani berbuat maksiat. Enggak begitu, karena lancang berani berbuat maksiat itu bisa menyebabkan su'ul khatimah. Akhirnya nggak dapat syafaat sama sekali, karena orang kafir yang nggak ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat bagi yang beriman. Yang beriman yang nggak ada dosanya di surga bisa diangkat derajatnya dengan syafaat. Yang beriman banyak dosanya mendapat syafaat juga. Ya, bisa syafaat yang dapat syafaat uzma, atau syafaat yang kedua atau yang ketiga yang barusan tadi kita sampaikan itu ya. Baik, itulah ya uraian tentang bait yang ke-113 mengenai syafaat. Dan nanti akan kita sebutkan juga beberapa kelompok yang bisa memberi syafaat selain para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab.